Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita ucapkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menyelesaikan dan akan mempresentasikan hasil proyek kami. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, sampai kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas Sains Teknologi 07 dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek statistika sesi UTS, yakni analisis data Airbnb. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan, nomor induk siswa D34012111066. Saya Lilih Safitri dengan NIM C1401211033. Saya Halisha Zahra dengan NIM C34012111011. Sesuai judul yaitu menganalisis data Airbnb. Jadi data yang kami gunakan pada analisis kali ini berasal dari perusahaan Airbnb. Sebelumnya Airbnb sendiri adalah situs web jasa penyewaan rumah milik pribadi yang memungkinkan pemilik rumah menyewakan properti untuk tamu yang mencari tempat tinggal. Baiklah, kami menganalisis data dari perusahaan Airbnb. Pada data perusahaan tersebut terdapat dari 29 peubah dan satu peubah tersebut terdiri dari 1.000 data. Kemudian kami memilih 7 kolom atau peubah dan pada 7 peubah tersebut terdiri dari peubah numerik dan peubah kategorik. Kemudian kami mengidentifikasikan skala pengukuran dari masing-masing peubah, menentukan ringkasan statistik atau ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan menentukan visualisasi data berdasarkan data tersebut. Untuk peubahnya sendiri terdiri dari peubah kategorik dan numerik. Adapun peubah kategorik adalah data yang menjelaskan karakteristik dari data tersebut, misalnya jenis kelamin, bahasa, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Data kategorik juga dapat menggunakan nilai numerik. Dan data kategorik ini dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Lalu ada peubah numerik. Peubah numerik adalah tipe data yang digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Data numerik dibagi menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami menganalisis data dari perusahaan Airbnb, memilih 7 data dan data tersebut terdiri dari peubah kategorik yaitu cancellation policy, city, property type, room type, dan peubah numerik yaitu accommodate, bedroom, dan beds. Ubah kategorik. Yang pertama yaitu cancellation policy atau pembatalan kebijakan. Peubah ini termasuk ke dalam peubah kategorik. Pada peubah ini terdapat 1.000 data dan 74 missing. Data tersebut terbagi menjadi beberapa frekuensi. Data ini juga termasuk ke dalam kategori ordinal ya atau terurut. Pada frekuensi pertama yaitu fleksibel berjumlah 293 yang mencakup 29,3% dari data total dengan kumulatif 29,3%. Pada level kedua yaitu moderate atau sedang berjumlah 254 yang mencakup 25,4% dari data total dengan kumulatif 54,7%. Yang ketiga ada strict atau ketat yang berjumlah 450 yang mencakup 45% dari data total serta kumulatifnya 99,7%. Kemudian super strict 30 terdapat dua data yang mencakup 0,2% dari data total serta kumulatifnya 99,9%. Dan yang terakhir super strict 60 hanya terdapat satu data sehingga memenuhi 0,1% dari data total dengan kumulatifnya 100%. Kemudian pada plot di samping yang termasuk ke dalam diagram batang ya, dapat dilihat bahwa stretch merupakan modus dari
peubah ini. Karena berjumlah 450 atau data ini termasuk ke dalam 45% yang mencakup seluruhnya. Oke. Kemudian yaitu City. City termasuk skala pengukuran nominal karena mengkategorikan tanpa urutan. Kemudian di City ini berjumlah 1000 data yang misinya itu 74. Kemudian di kota Boston berjumlah 52 dengan 5,2% dan kumulatif 5,2%. Kemudian kota Chicago dengan berjumlah 4,0% dengan kumulatif 9,2%. Kemudian DC yaitu berjumlah 79 dengan 7,9% dan kumulatifnya yaitu 17,1%. Kemudian LA yaitu berjumlah 311 dengan 31,1% dan kumulatifnya yaitu 48,2%. Kemudian NYC yaitu berjumlah 419 dengan 41,9% dengan kumulatif 90,1%. Kemudian SF berjumlah 99 dengan 9,9% dan kumulatifnya yaitu 100%. Kemudian terdapat plot histogram. Di sini NYC terdapat modus pada NYC. Selanjutnya adalah peubah property type. Property type ini termasuk ke peubah kategori ordinal, di mana terdapat urutan. Adapun deskriptifnya, jumlah datanya 1000 dan misinya 74. Lalu frekuensi of property type-nya, untuk level apartemen terdapat 669 data, dengan persen totalnya 66,9%. Dan kumulatifnya 66,9%. Lalu untuk level bed and breakfast ada 6 data dari total 0,6% dengan kumulatif 67,5%. Lalu ada bot dengan jumlah data 1 dan persen totalnya 0,1% dengan kumulatif 67,6%. Lalu ada boutique hotel dengan data 2 dengan persen totalnya 0,2% dengan kumulatif 67,8%. Lalu ada level bungalow dengan data 7 dan persen totalnya 0,7% dengan kumulatif 68,5%. Lalu ada camper atau RV dengan jumlah datanya 3 dan persen totalnya 0,3% dengan kumulatif 68,8%. Lalu ada kondominium dengan jumlah data 27 dan totalnya 2,7% dengan kumulatif 71,5%. Lalu ada level dorms dengan jumlah data 5, persen totalnya 0,5% dan kumulatif 72,0%. Lalu ada guest suite dengan data 3 dan persen totalnya 0,3% dengan kumulatif 72,3%. Lalu ada guest house dengan jumlah data 4 dan persen total 0,4% dengan kumulatif 72,7%. Lalu ada hostel dengan data 2, persen totalnya 0,2% dan kumulatifnya 72,9%. Lalu ada house dengan jumlah data 220, persen totalnya 22,0% dan kumulatif 94,9%. Lalu ada hot dengan jumlah data 1, persen total 0,1% dan kumulatif 95,0%. Lalu ada level in-law dengan jumlah data 2, persen totalnya 0,2% dan kumulatif 95,2%. Lalu ada level loft dengan jumlah data 16, persen total 1,6% dan kumulatif 96,8%. Lalu ada other dengan jumlah data 2 dan persen totalnya 0,2% dengan kumulatif 97,0%. Lalu ada townhouse dengan jumlah data 27 dan persen totalnya 2,7% dengan kumulatif 99,7%.
Dengan level terakhir ada villa dengan jumlah data 3, persen totalnya 0,3% dan kumulatifnya 100%. Nah, dan di sini ada visualisasi data plot dengan histogram, di mana yang menjadi modus itu apartemen dengan jumlah lebih dari 600. Selanjutnya ada peubah room type. Room type ini termasuk ke dalam peubah kategori juga, dengan deskriptif jumlah data ada 1000 dan misinya 74. Untuk frekuensi sendiri terbagi menjadi beberapa level. Yang pertama ada entire home dengan jumlah data 1, persen totalnya 0,1% dan kumulatifnya 0,1%. Lalu ada entire home yang kedua dengan jumlah data 564 dengan persen totalnya 56,4% dengan kumulatif 56,5%. Lalu ada private room dengan jumlah data 409 dengan persen totalnya 40,9% dengan kumulatif 97,4%. Lalu yang terakhir ada shared room dengan data 26 dan persen totalnya 2,6% dengan kumulatif 100%. Lalu di sini ada visualisasi data plotnya histogram dengan yang menjadi modus itu level entire home dengan jumlah data 564 data. Lalu yang kedua ada perubahan numerik. Pada perubahan numerik yang pertama yaitu accommodate. Deskripsi dari perubahan ini terdapat 1000 data dengan missing yang 74. Kemudian rata-rata dari data ini yaitu 3,10, mediannya 2, modenya 2, standar deviasinya 2,07, variasinya 4,28, IQR-nya 2, rank atau jangkauannya 15, nilai minimumnya 1, serta nilai maksimumnya 16. Kuartil pertamanya yaitu 2, kuartil keduanya 2, dan kuartil ketiganya 4. Kemudian terdapat 2 grafik di samping ini, yaitu plot histogram dan box plot. Dari grafik tersebut dapat dilihat ya ada beberapa pencilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu bedrooms. Bedrooms termasuk skala pengukuran rasio. Di bedroom ini terdapat jumlah data yaitu 1000 dengan missing 74, rata-rata 1,27, mediannya 1, modusnya 1, standar deviation-nya 0,861, variasinya 0,741, interkuartil rank-nya 0, rank-nya 8, minimumnya 0, maksimumnya 8, dan kuartil 1-nya 1, kuartil 2-nya 1, kuartil 3-nya 1. Kemudian berikut ini adalah visualisasi data hubungan antar grup, yaitu berupa bar chart, dan visualisasi data hubungan antar peubah berupa box plot yang bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada peubah beds yang termasuk ke dalam peubah numerik dengan deskriptif jumlah data 998 dan misinya 76 dengan min 1,67, median 1, modus 1, standar deviasi 1,20 dengan variasi 1,44, jangkauan antar kuartil 1, range 10, nilai minimum 1, nilai maksimum 11 dengan kuartil 1, 1, kuartil 2, 1, dan kuartil 3, 2. Dan berikut adalah visualisasi data hubungan antar grup, yaitu bar chart dengan visualisasi data hubungan antar peubah, yaitu box plot, yang bisa dilihat pada gambar berikut ini.
Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis kami terhadap perusahaan Airbnb. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.